Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk menimba ilmu di mata kuliah asas-asas manajemen. Yang saya hormati Ibu Paningsi FEMM selaku pembimbing mata kuliah asas-asas manajemen dan rekan-rekan yang saya banggakan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Desaldiana dengan NIM 2130 821007 dan kedua rekan saya yaitu Kang Muhammad Adam Arazi dengan NIM 2130 821004 dan Terona Zulfa dengan NIM 2130 821010. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengorganisasian dan organisasi. Pengertian pengorganisasian dan organisasi. Pengorganisasian merupakan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagikan pekerjaan setiap orang, penetapan subsistem, serta penentuan hubungan-hubungan. Adapun pengertian dari organisasi. Organisasi merupakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga hubungannya terikat satu sama lain secara keseluruhan. 2. Unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi ada 7, yaitu yang pertama, manusia atau human factor, yang kedua, tempat kedudukan, yang ketiga, tujuan, yang keempat, pembagian pekerjaan, yang kelima, struktur, yang keenam, teknologi, dan yang terakhir, lingkungan atau kerjasama sosial atau yang sering disebut environment external social system. Adapun materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Kang Adam Arazi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teresa. Yang ketiga adalah tata cara proses pengorganisasian. Yang pertama, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, dan mengspesifikasikan segala kegiatan. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok kegiatan sesuai tujuan yang sama. Yang keempat, pendelegasian wewenang, artinya manajer menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Yang kelima adalah rentang kendali, artinya manajer menetapkan jumlah karyawan pada setiap bagian. Yang keenam adalah peranan perorangan, artinya setiap orang jelas tugas-tugasnya. Yang ketujuh adalah tipe organisasi. Manajer menetapkan tipe organisasi yang dipakai, struktur organisasi atau bagan organisasi. Yang keempat adalah organisasi berdasarkan pembentukannya. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal. Yang kedua, organisasi non formal. Organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya tujuannya juga tidak jelas serta hubungannya terjalin pribadi saja. Macam-macam organisasi berdasarkan proses pembentukannya. Organisasi berdasarkan hubungan pemerintah. Yang pertama adalah organisasi resmi, yaitu organisasi yang dibentuk oleh ada hubungannya dengan pemerintah dan atau harus terdaftar pada lembaran negara. Yang kedua, organisasi tidak resmi, organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan atau tidak terdaftar dalam lembaran negara. Untuk selanjutnya ada organisasi berdasarkan skala, yaitu yang pertama ada organisasi besar, yang kedua ada organisasi sedang atau menengah, yang ketiga ada organisasi kecil. Lalu ada pun organisasi berdasarkan bagan. Yang pertama berbentuk segitiga vertikal, yang kedua berbentuk segitiga horizontal, yang ketiga berbentuk kerucut atau horizontal, yang keempat berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran, dan yang terakhir berbentuk bulat telur atau oval. Adapun restrukturisasi, yaitu
Perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal agar lebih membantu mencapai tujuan. Bisa dilihat di sini selanjutnya adapun bagan pendekatan pengorganisasi, yaitu dimulai dari pengorganisasian dibagi dua menjadi pendekatan. Ada pendekatan klasik, pendekatan tingkah laku, pendekatan struktur, dan pendekatan sistem.